bahasa Indonesia. Saya cinta sama Indonesia. Tahun 2004 itu saya pertama kali datang ke Indonesia. Satu provinsi atau satu kota yang bantuan kepada beberapa kota. Halo pemirsa Rudy Haji Channel dimanapun Anda berada. Hari ini saya berkesempatan untuk bertemu seseorang melalui Zoom, yang mana seseorang itu adalah Kepala Seksi Bahasa Indonesia China Radio Internasional yang bermarkas di Beijing, China. Dan saya dapat berkesempatan untuk mewawancarai beliau, tentunya ingin bertanya tentang apa saja kegiatan yang telah dilakukan, kemudian apa saja isu-isu hangat yang ada di Beijing, China saat ini. Nah, kita sambut saja Bapak Lee Sukun. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi para pemirsa Rudy Haji Channel ya. Ya. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Ya, pagi, Pak. Gimana kabar, Pak? Kabar baik, Pak. Di Beijing hari ini dingin, tapi cerah. Suhunya minus atau gimana, Pak? Ya, paling tinggi 4 derajat. Yang paling rendah tuh minus 4 derajat. Oh, minus 4 derajat paling rendah ya? Iya. Mulai saja dengan pertanyaan yang pertama. Sudah berapa lama, Pak, bekerja di China Radio Internasional? Kemudian bagaimana perjalanan karir Bapak di China Radio Internasional ini, Pak? Ya, saya tamat dari jurusan Bahasa Indonesia Universitas Bahasa Asing Beijing pada tahun 1995 dan langsung bergabung dengan China Radio International (CRI) sebagai penyiar, penerjemah, sampai sekarang jadi direktur. Oh, direktur, Pak ya. Ya, pada tahun 1999 saya diangkat sebagai wakil direktur dan tahun 2012 diangkat sebagai direktur sampai sekarang. Ya. Hari ini saya juga mengucapkan selamat ulang tahun ke-79 China Radio Internasional. Semoga jaya. Terima kasih. Ya, semoga jaya terus di udara, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Bagaimana, Pak, perjalanan suka duka sebagai penyiar radio China Internasional, Pak? Ya, saya suka bahasa Indonesia. Saya cinta sama Indonesia. Saya merasa bangga dan senang bisa bergabung dengan CRI sebagai penyiar, penerjemah, sampai sekarang direktur. Karena bisa turut memberikan kontribusi dalam peningkatan dan hubungan Tiongkok-Indonesia dan persahabatan antara rakyat Tiongkok-Indonesia. Yang menyedihkan adalah bahasa Indonesia saya masih kurang memuaskan. Lafalnya, intonasinya masih kurang akurat. Bahasa lisannya masih kurang fasih. Ya, sebagai direktur seksi bahasa Indonesia, memang yang merupakan tantangan atau kesulitan bagi saya adalah pengontrolan suatu dan maksudnya office personal management. Memang susah ya untuk mengontrol suatu kantor ya. Itu pengontrolan kantor memang merupakan suatu kesulitan atau tantangan bagi saya. Ya, saya pikir setiap kesulitan pasti ada solusi, Pak. Iya, betul. Ya. Kemudian Bapak ini kan pernah ke Indonesia. Karena terima kasih karena memang mencintai Indonesia dan belajar bahasa Indonesia. Bagaimana pengalaman Bapak saat bekerja di Indonesia, Pak? Ya, pada tahun 2004 itu saya pertama kali datang ke Indonesia untuk meliput pertandingan Thomas Uber Cup tahun 2004. Dan setelah saya ditugaskan di Jakarta, saya mengikuti jumpa pers sebelum pembukaan pertandingan Thomas Uber Cup. Waktu saya masuk ke konferensi pers, MC-nya bilang
tinggal satu pertanyaan saja setelah. Jadi sampai itu akan ditutup itu konferensi pers. Dia bilang tinggal satu pertanyaan saja. Saya langsung berdiri dan mengangkat tangan dan melampaikan tangan supaya bisa menarik perhatian MC. Untungnya saya terpilih dan mengajukan pertanyaan. Waktu itu yang mengetuai konferensi pers adalah Ketua Panitia Sulistianto dan Ketua Umum PBSI, Satuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia, PBSI, Chairul Tanjung. Itu mantan Menteri Koordinasi. Chairul Tanjung, ya. Iya, yang paling terkaya di Indonesia. Ya, orang terkaya Indonesia. Dan untungnya saya waktu itu yaitu Pak Sulistianto dan Pak Chairul Tanjung kaget, kok ada wartawan Tiongkok ada wartawan dari Tiongkok dan dia bisa ngomong bahasa Indonesia. Iya, maka pada esok harinya saya dapat kesempatan untuk mengadakan interview eksklusif dengan Bapak Chairul Tanjung. Iya, itu pengalaman yang paling berbahagia ya. Iya. Berkesan lah gitu ya. Iya, betul. Kemudian ketemu petinggi sebagai wartawan senior CRI. Mungkin Bapak pernah ketemu petinggi negeri Indonesia, Pak? Iya, saya sudah 2 kali berjabat tangan dengan Bapak Jokowi Widodo di Beijing. Dan juga pernah interview dengan beberapa menteri Indonesia, juga duta besar Indonesia untuk Tiongkok. Ya, selama hampir 20 tahun ini. Lagi nih ke bicara masalah politik nih, Pak. Saya menanyakan masalah politik di dalam negeri di Tiongkok. Ya. Bagaimana perkembangan ataupun keberhasilan ekonomi Tiongkok saat ini? Dari sisi apa yang menopang keberhasilan ekonomi tersebut gitu, Pak? Ya, melaksanakan reformasi dan keterbukaan terhadap dunia luar pada tahun 1978. Dan pada tahun 2001, Tiongkok bergabung dengan Organisasi Perdagangan Dunia tahun 2001, dan sampai tahun ini dan keterbukaan terhadap dunia luar telah dilaksanakan di Tiongkok selama 42 tahun. Maka Tiongkok telah mencapai keberhasilan ekonomi yang cukup besar, yang sangat signifikan di berbagai bidang, sehingga menjadi ekonomi terbesar kedua di dunia menyusul Amerika. Tiongkok mempunyai populasi yang paling banyak di dunia dan paling lengkap rantai industrinya di dunia, dan pasar konsumsi terbesar kedua di dunia menyusul Amerika. Sekarang dunia sudah masuk era ekonomi digital, dan Amerika merupakan yang pertama, Tiongkok merupakan terbesar kedua di dunia. Di Amerika ada Facebook, ada Amazon, ada Google. Di Tiongkok ada Alibaba, ada Tencent, dan TikTok. Tiongkok itu pada tahun 2011 inisiatif One Belt One Road, satu jalan, untuk membangun komunitas senasib sepenanggungan manusia demi mendatangkan keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan kepada rakyat di seluruh dunia. Saya pikir sudah berkembang sangat luar biasa, Pak ya. Iya, memang perubahannya sangat drastis ya. Iya. Kemudian baru-baru ini China Radio International mengadakan sayembara yang berjudul Pengentasan Kemiskinan. Karena memang Presiden Xi Jinping itu mendeklarasikan bahwa Tiongkok 2020 akan bebas dari kemiskinan. Ini pernyataan ini politik atau memang realita, Pak, di lapangan? Itu memang suatu target pemerintah Tiongkok, dan
sudah hampir tercapai sampai sekarang. Target itu akan terwujud dalam tahun ini. Ya, Tiongkok pada tahun 1978 melaksanakan reformasi dan keterbukaan terhadap dunia luar. Sampai tahun 2014 di Tiongkok terdapat sekitar 700 juta orang miskin dientaskan dari kemiskinan. Tinggal 70 juta orang yang masih miskin dan ditargetkan akan dientaskan dari kemiskinan pada akhir tahun 2020 tahun ini. Ya, sampai sekarang sudah hampir selesai tugasnya. Mereka dilepaskan dari kemiskinan menurut standar atau persyaratan yang berlaku sekarang di Tiongkok. Persyaratan yang berlaku di Tiongkok sekarang ialah setiap penduduk mendapat pendapatan per kapita per tahun yaitu 4.000 yuan atau 8 juta rupiah setiap tahun. Yang kedua adalah penduduk miskin dapat cukup sandang pangan. Yaitu makanannya nggak ada masalah, cukup makanannya, cukup bajunya. Itu syarat kedua. Syarat ketiga adalah diberikan jaminan pendidikan, jaminan pelayanan medis, dan jaminan perumahan. Maksudnya setiap penduduk yang miskin dapat diberi pendidikan yang cukup untuk anak-anaknya dan dapat layanan medis yang cukup. Kalau sakit atau ada apa-apa bisa dapat pengobatan secara gratis. Kemudian mereka dapat rumah, dapat tempat tinggal. Ada yang diberi oleh pemerintah, ada yang penduduknya bisa hanya bayar sedikit saja. Itu 3 syarat yang berlaku sekarang di Tiongkok. Dan cara pengentasan kemiskinan di Tiongkok adalah satu provinsi atau satu kota yang maju di Tiongkok bagian timur memberikan bantuan kepada beberapa kota atau beberapa kabupaten yang miskin di bagian barat. Misalnya, kota Beijing setiap tahun memberikan bantuan kepada beberapa kabupaten miskin di Xinjiang dan Tibet. Bantuan materi atau mengirim teknisi atau orang yang berbakat ke kota atau kabupaten yang miskin mengadakan penataran, pelatihan kepada penduduk setempat supaya mereka dapat menguasai keterampilan atau pengetahuan supaya bisa mencari nafkah kehidupannya. Misalnya petani di daerah miskin diajarin teknologi penanaman, menanam buah-buahan, menanam padi, dan macam-macam supaya mereka menguasai keterampilan teknologi, bisa mencari nafkah sendiri. Misalnya China Media Group CRI ditugaskan membantu satu kabupaten di provinsi Sichuan yang miskin. Jadi setiap karyawan CRI atau CNG dihimbau membeli produk khas di kabupaten miskin tersebut supaya itu penduduk miskin di sana dapat pendapatan setiap tahun. Itu caranya begitu. Wow, ini memang luar biasa saya melihatnya. Jadi memang benar-benar pemerintah ini menekan misalkan CRI atau CMG untuk membantu desa satu, mungkin nanti anggota dewan mungkinnya juga membantu desa satu. Jadi semua orang kaya membantu orang miskin. Saya pikir gotong royong ini luar biasa.